Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki, tentunya Minggu 2 Mei 2021. Hari ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sekarang kita berada di atas trek lurus sepanjang 700 meter yang main tracknya mempunyai lebar 15 meter, kemudian outer line dan inner line masing-masing 12 meter. Dan kita lihat di sebelah kiri di sini untuk pembangunan pedok sudah kita lihat pemugaran bukit bekas makam yang sudah direlokasi. Baik, langsung kita menuju ke tunnel yang pertama atau terowongan yang pertama, di mana di sini sudah dilakukan penghamparan untuk bagian inner line ya di sebelah kanan. Dan kemudian juga untuk ujung sebelah kiri tunnel yang pertama ini sudah dilakukan pembangunan penggalian untuk jalan langsung yang menuju jalan raya, tepatnya yang terhubung dengan jalan yang menuju bandara. Jadi nanti para pendatang ataupun juga logistik akan masuk lewat sini sahabat. Jadi ini langsung terkonek dengan jalan yang menuju bandara ya. Baik, langsung kita melihat di terowongan di sini, di mana di sini sisi kiri dan sisi kanannya sudah dilakukan pemasangan atau penanaman bunga, penanaman pohon. Kemudian di bagian lain di sini sahabat semua sudah dilakukan prom coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Kemudian untuk di sebelah kanan di sini ya cukup sudah dilakukan penanaman, bahkan sudah kelihatan hijau sahabat. Dan langsung kita menuju tikungannya pertama, tepatnya di sebelah kanan yang lain di sini masih dilakukan pemasangan pipa wis beton untuk kelanjutan drainase. Dan ini adalah merupakan jalan dari tikungan yang pertama ya. Ini juga merupakan akses nanti yang langsung terhubung dengan jalan di luar sana ya. Kemudian di sini kita lihat untuk area gravel udah cukup bagus sahabat, tikungannya pertama ini. Dan kita lihat untuk pagar pembatas ataupun area bagian penanaman rumput di sini sudah banyak kemajuan. Namun di sini untuk pagar pembatasnya yang berada di pas tikungan yang ke-1 barusan masih belum dilakukan pemasangan besi dan juga perangkaian kawatnya. Nah, ini adalah trial pengaspalan sahabat untuk pengaspalan di trek yang utama. Ini uji coba dulu sahabat ya, untuk menentukan standarisasinya seperti apa nanti akan dilakukan lab. Dan mungkin saat ini sedang dilakukan lab, nanti baru akan dilihat hasilnya setelah dilakukan lab. Dan ini adalah merupakan tikungan yang kedua, ketiga dan juga keempat. Di sini ada finisher sahabat. Nah, ketika ada finisher di sini memberikan gambaran bahwa mungkin atau kemungkinan nanti akan dilakukan pengaspalan dari titik tikungan yang kedua ya, tepatnya mungkin di bagian inner line. Nah, nanti makanya kita nantikan saja untuk laporan-laporan kita selanjutnya. Baik sahabat, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa share video ini ke sosial media Anda. Dan juga terima kasih bagi sahabat semua yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki ya, ataupun juga mungkin bagi sahabat yang baru mengenal progres pembangunan sirkuit MotoGP kebanggaan kita ini, Mandalika International Street Circuit ya mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri, serta mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian mempunyai terowongan atau 2 tunnel, yaitu tunnel yang pertama yang dibangun di ujung trek lurus yang sudah tadi kita lewati dengan panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter. Kemudian untuk tunnel atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8 dengan panjang melebihi tunnel yang pertama, yaitu 117,77 meter. Kemudian untuk lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama, yaitu lebar 12 meter dan ketinggian kurang lebih 7 meter.
Baik sahabat, setelah kita kedatangan Dorna kemarin ya untuk inspeksi atau kesini melihat bagaimana persiapan sirkuit Mandalika, bahwa kita mengetahui untuk tahun ini ternyata kita tidak akan bisa menggelar balapan MotoGP, namun akan diselenggarakan di awal tahun 2022. Makanya kita tidak usah berkecil hati atau pusing-pusing ya. Nanti kita akan tetap melihat balapan MotoGP di sirkuit kebanggaan kita ini, namun di awal tahun 2022. Malah kita sudah taken kontrak selama 10 tahun ya. Nah kemudian untuk November bulan ini juga katanya Superbike ini akan tetap digelar di sirkuit kebanggaan kita. Jadi kalau kita sekarang menunggu tahun 2022 awal, jadi kita masih punya banyak kesempatan untuk berbenah, untuk mempersiapkan diri segala sesuatu yang berkaitan dengan atau apa yang diperlukan untuk penunjang sebagai gelaran balapan MotoGP di tahun 2022. Namun demikian untuk homologasinya menurut kabar tetap akan dilakukan pada bulan Juni ini. Ya mudah-mudahan saja tidak ada halangan ya untuk para pekerja ataupun untuk pekerjaan terutama di cuaca. Karena kalau cuaca tidak mendukung, terutama kalau hujan ya, apalagi hujannya berintensitas tinggi, cukup mengganggu para pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan main track yang sudah dilakukan penghamparan dan juga perataan juga kalau kena air hujan bisa terkikis. Makanya langsung diberikan frame coating. Nah sebelum dilakukan frame coating itu ditutupi oleh terpal atau plastik dulu. Terkecuali bagi main track yang sudah dilakukan frame coating itu tidak perlu ditutupi dengan plastik atau terpal karena dianggap sudah aman. Baik, kita kembali ke track sahabat. Ini adalah merupakan gravel di area tikungan yang ke-10. Jadi gravel di tikungan ke-10 ini merupakan gravel yang paling luas ya. Dan tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Nah, kita lihat di sini untuk outer line di sebelah kanannya masih ada penimbunan bekas galian ya, baik galian pipa-pipa optik maupun galian bekas drainase yang dipasang di sebelah kanan outer line. Dan di outer line juga di sini sudah dipasang pagar pembatas ya, konkrit barrier di sini, namun belum dirangkai dengan besi dan juga dengan kawatnya. Dan kita lihat di sini ada pipa dan juga satu eskavator yang sedang melakukan pemasangan pipa-pipa drainase dan juga pipa-pipa optik ya. Kemudian di sini di sebelah kiri outer line di tikungan yang ke-11 ini sudah cukup mulus sahabat. Namun di sini ada pengerjaan di bagian samping atau di bagian kiri yang tepatnya dengan yang bersentuhan dengan bibir pantai. Dan kita lihat di sebelah kanan ya, ada juga galian juga untuk melakukan penggalian bagian drainase di sebelah kanan tepatnya di samping bukit. Dan untuk area di tikungan ke-11 ini masih terpotong sahabat ya, walaupun memang sudah dilakukan pengaspalan tapi itu adalah potong karena dipotong jalan, maksudnya bukan dipotong main tracknya tapi dipotong digunakan untuk jalan ya. Kemudian ini adalah tikungan yang ke-12 sahabat, dimana di sini untuk penanaman rumputnya masih belum dilakukan pengerjaan kembali dan juga untuk bagian run up-nya di sini masih belum dilakukan pengerjaan. Kemudian untuk area gravel di sini masih seperti kemarin ya, belum ada penghamparan karena memang di area run up-nya belum dikerjakan. Kemudian juga untuk bagian outer line di tikungan ke-13 menuju tikungan yang ke-14 ini masih belum dilakukan pengerjaan kembali. Dan di area gravel di sini di tikungan yang ke-13, kemudian di area run up-nya di sini juga masih belum dilakukan pengerjaan. Baik sahabat, ini adalah bagian inner line di tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, di mana di sini pemasangan drainase masih terus dilanjutkan. Dan kemudian kita lihat di atas atau di bawah drainase induk di sini di tikungan ke-14 masih ada gedangan air ya. Ini nanti belum disambung. Nanti kalau udah disambung di sini tidak akan ada genangan air karena akan ditimbun. Dan ini adalah merupakan tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16, di mana di sini untuk area main tracknya sudah kita ketahui bahwa sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Namun di bagian run up-nya di sini masih dilakukan pengerjaan dan belum dilakukan frame coating ya, sebelum dilakukan pengaspalan.
Dan ini adalah merupakan drainase pengendali banjir ya di kawasan KEK Mandalika. Dan ini di area grepol di tikungan ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Dimana di sini sudah dipersiapkan untuk penghamparan ya. Dan ini gundukannya sangat tinggi sekali sahabat. Ini berupa gunung-gunung seperti itu ya. Kalau dilihat dari kedekatan ini sepertinya di atas 2 meter, ini 3 meter ya. Nah seperti ini sahabat kondisi di tikungan ke-16 dan di tikungan ke-17 yaitu tikungan yang terakhir. Dimana di sini sudah dilakukan pemberian frame coating ya di area yang berbelok ke arah pit lane ya, ke arah pedok nantinya ya setelah melakukan balapan. Dan untuk area pedok juga di sini sudah dilakukan penghamparan ya dan juga pemerataan, bahkan sudah ada galian untuk pondasi di sana. Nah seperti inilah sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika di hari ini Minggu 2 Mei 2021. Demikianlah sahabat semua video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri, dan sebelum undur diri saya mengucapkan selamat menunggu ya waktu adzan maghrib bagi kaum muslim muslimat yang menunggu saatnya berbuka puasa. Baik, demikianlah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat berjumpa kembali dengan video-video saya selanjutnya.